不死身の責任を取れ！大地！Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari serial manga dengan judul yang sama, karya mangaka asal Jepang bernama Satoru Noda. Menceritakan perjalanan seorang pria veteran perang Rusia-Jepang di akhir masa Meiji bernama Saichi Sugimoto yang tengah berupaya mencari bongkahan emas peninggalan dari suku Anui. Akan tetapi usahanya tersebut terhambat sebab bukan hanya dia saja yang menginginkan emas itu, melainkan ada beberapa pihak lain termasuk dari kalangan Angkatan Darat Jepang dan juga para narapidana yang juga menginginkan harta karun yang sama. Mampukah Saichi menemukan emas yang bernilai 800 miliar tersebut? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Golden Kamuy. Film ini diawali pada masa akhir Meiji, tahun 1904, Kekaisaran Jepang yang berada di Asia Timur sedang terlibat perang dengan salah satu negara besar di Eropa, yaitu Kekaisaran Rusia, yang mana kedua negara bermusuhan akibat perebutan kekuasaan di wilayah Manchuria. Bentrok antar kedua negara ini berada pada puncaknya ketika mereka sama-sama berperang di kawasan 203 meter hill, yaitu sebuah dataran tinggi yang terletak di Provinsi Liaoning, Tiongkok. Jepang saat itu mengerahkan sekitar 130.000 personil yang mampu menerobos masuk ke dalam benteng-benteng parit Rusia. Alhasil dari pertempuran Bukit 203, kita sudah bisa menilai bahwa Kekaisaran Jepang menang telak atas Kekaisaran Rusia. Namun kita juga tak bisa menyangkal kemenangan Jepang dalam pertempuran itu berkat kontribusi besar dari sosok prajurit Divisi 1 Angkatan Darat Jepang bernama Saichi Sugimoto. Dia tak kenal rasa takut ataupun gentar. Kala itu Saichi terus merangsek masuk ke dalam jantung pertahanan musuh walaupun badannya sudah dipenuhi luka. Tapi anehnya, luka-luka yang diterimanya tak berefek apapun. Malah tubuh Saichi seperti bisa mengobati lukanya sendiri. Itulah mengapa dirinya dijuluki sebagai Sugimoto Sang Abadi. Sebab dalam situasi apapun, luka yang diterimanya selalu bisa sembuh dalam waktu singkat. Dua tahun kemudian, pasca berakhirnya Perang Rusia-Jepang, Saichi Sugimoto yang masih berpakaian lengkap dinasnya memutuskan untuk pergi ke wilayah Hokkaido dengan tujuan untuk mencari bongkahan emas. Dirinya melakukan itu bukan tanpa alasan, melainkan demi membantu keinginan mendiang sahabatnya yang bernama Toraji yang selama ini belum terrealisasikan. Karena sebelum tewas, Toraji meminta kepada Saichi untuk pergi ke wilayah Hokkaido, sebab menurut kabar di kawasan itu banyak terdapat kandungan emas, dan emas-emas itu nantinya bisa dipakai untuk membiayai pengobatan istrinya yang bernama Yumeko, dikarenakan dia tengah mengalami kebutaan. Saichi sangat terkejut mendengar kabar dari kondisi Yumeko, karena bagaimanapun wanita itu orang yang pertama dicintainya, meskipun pada akhirnya Yumeko berjodoh dengan Toraji. Namun demi permintaan sahabatnya itu, dan demi kesembuhan dari Yumeko, Saichi rela berpetualang ke seluruh wilayah Hokkaido hanya untuk mencari harta karun tersebut. Selama berada di Hokkaido, Saichi tak pernah mendapat satupun emas, sampai-sampai dia merasa frustasi dan menganggap ucapan dari mendiang sahabatnya hanyalah bualan. Namun ketika dia bertemu dengan salah satu pria tua bernama Takechi Yogoto, keinginannya untuk kembali memburu emas di Hokkaido mulai bangkit kembali. 先にまつわる話だ。一攫千金夢見て
Semua itu didasari dari kebenaran yang diucapkan oleh Goto, di mana dahulu kala Pulau Hokkaido memang mempunyai kandungan emas yang tersebar di sungai-sungai. Penemuan emas itu mendorong warga pribumi di sana, yaitu suku Anui, untuk mengamankan emas-emas itu agar wilayahnya tak menjadi lahan rebutan. Namun sialnya, rupanya rencana suku Anui diketahui oleh salah satu orang yang tak bertanggung jawab. Akibatnya dia melakukan pengkhianatan sampai-sampai memakan korban yang tak sedikit. Dan setelah orang itu berhasil merebut emas yang mencapai berat 750 kg atau setara dengan nilai 8 miliar yen, dia segera menyembunyikannya di suatu tempat di Pulau Hokkaido. Namun tak lama kemudian, orang itu ditangkap oleh pihak militer dan dijebloskan ke penjara Abashiri. 取られた金の量は200貫。他に金塊を隠した後に捕まり。 Selama di penjara, pria misterius ini mendapatkan siksaan yang cukup berat sebab pihak militer Jepang ingin mengetahui di mana pria ini menyimpan emas-emas tersebut. Namun sialnya, usaha yang dilakukan pihak militer Jepang sia-sia karena pria ini terus saja membungkam mulutnya. Di sisi lain, sebetulnya pria ini mempunyai seorang rekan yang terpercaya di luar penjara. Maka demi melindungi emas-emas itu, pria ini membuat sebuah metode dengan cara membuat tato di badan para narapidana sebagai kode tempat dia menyimpan emas-emas itu. 埋蔵金のありかを記した暗号を唾液と混ぜて隠し持った入れ墨だよ。 Sialnya, rumor tentang peta dalam gambar tato itu telah menyebar sampai ke telinga para pemberontak yang membuat pihak militer harus mengevakuasi para narapidana ke tempat yang aman. Namun faktanya itu hanyalah sebuah trik yang dilancarkan oleh orang misterius tersebut agar para narapidana bisa meloloskan diri dari penjara. Dan benar saja, ketika di pertengahan jalan, para narapidana ini melakukan perlawanan kepada pihak militer, sehingga rencana mereka pun berhasil. Setelah mendengarkan cerita itu, Saichi menyempatkan diri beristirahat sejenak. Namun ketika dia lengah, tiba-tiba saja Goto menodongkan senjata ke arahnya. Kala itu, Saichi merasa terkejut dengan perilaku Goto, sampai akhirnya dia mengetahui fakta sebenarnya bahwa Goto merupakan salah satu narapidana yang diceritakannya itu. Tapi sayangnya, Saichi tak mendapatkan informasi lebih. Pasalnya Goto telah ditemukan tewas secara mengenaskan. Mau tak mau, dia pun harus mengevakuasi jenazah Goto demi mengetahui simbol apa yang tergambar di badannya. Saat Saichi membawa jenazah Goto, tiba-tiba saja dirinya diserang oleh seekor beruang coklat yang sangat besar. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh seorang wanita pribumi yang berasal dari suku Ainu bernama Asirpa. Perkenalannya dengan Asirpa membuat Saichi merasa sangat yakin bila emas dengan berat 750 kg tersebut memang benar adanya. Informasi itu dia terima ketika Asirpa membenarkan cerita adanya emas di wilayah Hokkaido. Asirpa mengetahui akan hal itu karena memang orang tuanya menjadi korban pembantaian pada insiden tersebut. Dan tak lama kemudian, Saichi lagi-lagi mendapatkan ancaman dari seekor beruang coklat yang terus memburunya. Awalnya pertarungan dengan beruang itu terasa sangat sulit. Namun untung saja kini ada sosok Asirpa yang membantu Sugimoto, sehingga dia mampu melumpuhkan beruang tersebut dengan mudahnya. Saichi sangat kagum dengan keberanian Asirpa, dan pada akhirnya dia mengajaknya untuk bekerja sama dalam mencari orang-orang yang menggunakan tato tersebut. Oni ni kanabo daro. Kai o mitsukeru koto ga oyaji-san no katakiuchi ni tsunagarun da yo. Watashi mo hito o korashitaku nai.
Pencarian pertama mereka mengarah ke sebuah kota bernama Otaru, karena Saichi meyakini bila para narapidana yang kabur ini berkeliaran di tempat ini. Kemudian mereka berdua bertanya-tanya kepada masyarakat di sana agar bisa mengetahui informasi mengenai orang-orang yang memakai tato tersebut. Namun ternyata Saichi dan Ashirpa telah dibuntuti oleh dua orang misterius yang berniat untuk mencelakainya. Tapi untungnya mereka tak sengaja menginjak sebuah jebakan sehingga kedua orang itu akhirnya bisa ditangkap. 入れ墨だからな。脱走した囚人たちが金塊を探しているなら Saat diinterogasi, kedua orang ini ternyata adalah para buronan narapidana. Hal itu terlihat ketika di badannya terpampang sebuah tato, dan masing-masing dari keduanya bernama Kanjiro Kashihara dan Yoshitake Shiraishi. Awalnya, Saichi akan menguliti badan mereka hanya demi bisa mengumpulkan tato-tato tersebut. Tapi aksinya itu dicegah oleh Ashirpa. Pasalnya, dia mempunyai cara lain yang lebih efektif daripada menggunakan cara yang sangat keji, yaitu dengan melukisnya di sebuah kertas. いきなり2匹も獲物がかかるなんて上手じゃないか、アシリパさん。のっぺらぼうさ。 Ketika tengah menginterogasi kedua orang ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah kejauhan. Tembakan tersebut mengenai Kanjiro Kashihara yang membuatnya tewas seketika. Hingga sontak saja Ashirpa dan Saichi segera berlindung agar terhindar dari bahaya. Di saat lengah, Saichi berhasil menyergapnya dari arah belakang, yang membuat dia terpaksa harus melakukan pertarungan. Rupanya lawan yang dihadapi Saichi berasal dari Kesatuan Angkatan Darat Jepang Divisi ke-7 yang bernama Hyakunosuke Ogata. Tujuan Ogata datang ke sana adalah sama seperti Saichi, yaitu mengincar orang-orang yang memiliki simbol tato tersebut. Dan karena Saichi tak mau menyerahkan mereka, terpaksa Ogata harus merebutnya secara paksa hingga terjadi kembali pertarungan. Saichi yang mempunyai basic bela diri cukup baik membuat Ogata tersungkur. Alhasil mereka kini terhindar dari ancaman untuk sementara waktu. Di sisi lain, Shiraishi yang telah diselamatkan oleh Saichi akhirnya memberitahukan informasi penting bahwa orang yang tatonya adalah seorang veteran samurai terkuat pada masa Keshogunan Tokugawa, sekaligus seorang wakil komandan Shinsengumi yang bernama Toshizo Hijikata. 一ついいことを教えてやる。侍らしい。新選組。網走にいた時は Keesokan harinya, Divisi 7 Angkatan Darat Jepang menemukan tubuh Ogata yang sudah babak belur. Hal itu membuat Wakil Komandan Divisi ke-7, Letnan 1 Tokushira Tsurumi sangat emosi. Dia akhirnya memerintahkan 4 orang prajuritnya untuk memburu orang yang telah melukai Ogata. 誰にやられた尾形上等兵。この怪我でよくここまで這い上がったものです。 Secara kebetulan, 4 prajurit itu menemukan orang yang telah dicarinya selama ini, sehingga mereka segera memburunya. Menyadari bila berada dalam situasi bahaya, Saichi mengajak Ashirpa untuk berpisah agar jejaknya tak terdeteksi oleh musuh. Tapi sayangnya, pelarian Saichi berhasil dihentikan oleh 3 prajurit divisi ke-7, yang secara otomatis nyawanya kini tengah terancam. Saichi yang kala itu tak tahu harus berbuat apa lagi, menggunakan satu-satunya cara untuk lolos, yaitu dengan memberanikan diri masuk ke sarang beruang. 不死身の杉本だ。不死身？ Akhirnya keputusan tersebut diambil. Secepat kilat Saichi masuk ke dalam sarang tersebut. Para prajurit yang melihat hal itu segera memberikan beberapa tembakan. Akan tetapi tiba-tiba kejadian itu membuat beruang coklat sangat marah karena sarangnya telah diusik. Seketika beruang itu mengejar dan mencabik-cabik ketiga prajurit divisi ke-7 tersebut yang mengakibatkan mereka tewas secara mengenaskan. Sementara Saichi sendiri kembali aman dari ancaman. Hal itu juga disusul oleh Ashirpa yang saat itu ditolong hewan peliharaan yang berupa hewan serigala. ほっとけねえから連れてくけどよ。杉本だ。無事だったか。
Setelah itu, Saichi diajak oleh Ashirpa untuk beristirahat di desanya yang dipenuhi oleh penduduk asli Hokkaido, yaitu suku Ainu. Selama tinggal di sana, Saichi disambut oleh orang-orang di sana, terutama para tetua suku. Namun ketika Saichi tahu bahwa Ashirpa sangat bahagia dekat dengannya, dia menjadi sadar bahwa dia bukan orang yang baik. Maka dari itu, Saichi memutuskan untuk pergi sendiri tanpa melibatkan lagi Ashirpa. あんたのおかげだ。 Di sisi lain, tanpa diduga, Letnan 1 Tsurumi secara ilegal mengerahkan pasukannya tanpa adanya surat perintah dari atasannya yang membuat komandan tertinggi divisi ke-7 bernama Kapten Wada emosi. Kemudian dia mengancam akan memecat Tsurumi dari kesatuan. Mendengar ancaman itu, Tsurumi tak bergeming sedikit pun. Malah sebaliknya, dia memberikan hukuman kepada atasannya hingga membuatnya tewas. Dan atas kejadian itu memberikan kesempatan bagi Letnan 1 Tsurumi untuk mengambil alih komando secara penuh. 服を脱がせて埋めておけ、月島。ただそれ以外は至って健康です。 Di saat yang sama di kota Otaru, Toshizo Hijikata mulai melancarkan aksinya untuk mengumpulkan beberapa narapidana yang memiliki tato. Rencana itu diawali ketika dia mengajak bekerja sama dengan Tatsuma Ushiyama. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu ingin mencuri sebuah pedang katana, Izumi no Kami Kaneseda, yang kala itu tersimpan di bank. Pasalnya, katana tersebut sangat diidamkan olehnya. 手を組もう牛山。入れ墨を書き写せば刀を振り回すのが好きだろう。 Eksekusi pun dimulai dengan membuat keributan di kota. Para tentara divisi ke-7 segera merespon kejadian tersebut. Tapi setelah ditelusuri, aksi tersebut hanyalah sebuah pengalihan. Karena sejatinya, Toshizo Hijikata mengarahkan pandangannya ke bank. Alhasil, kini pedang katana itu dapat dimilikinya. 金融街か。なるほど。どうだ。 Letnan 1 Tsurumi menyadari bahwa otak pencurian ini adalah Toshizo Hijikata, seorang narapidana sekaligus mantan wakil dari kepolisian Shinsengumi zaman Kesogunan Tokugawa, yang secara otomatis perburuan emas akan semakin seru karena bukan hanya pihak militer saja, tetapi perburuan itu melibatkan para napi Abashiri. Di tempat lain terjadi kericuhan kembali di kota antara Saichi dan dua orang kembar bernama Nikaido bersaudara yang berasal dari prajurit divisi ke-7. Keduanya mendapatkan laporan dari warga karena ada seseorang yang tengah mencari orang-orang yang bertato. Setelah ditelusuri, ternyata orang itu adalah Saichi, orang yang pernah membuat Ogata terluka. Secara kebetulan, Saichi adalah buronan yang paling dicari oleh divisi ke-7. Alhasil pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi. Saichi menyadari bila dirinya telah terkepung, maka demi kebaikannya dia rela mengalah dan akhirnya dia pun dapat ditangkap. Kemudian di dalam markas, Saichi diinterogasi oleh Letnan 1 Tsurumi agar dirinya dapat memberikan salinan tato tersebut. Namun Saichi seakan-akan tak mengetahui apapun mengenai tato-tato dan juga emas tersebut. Sikap yang diperlihatkannya itu membuat geram Tsurumi sehingga dia memperlakukan Saichi secara kasar. Disinilah kita mengetahui tujuan Tsurumi yang sebenarnya, bahwa dia bertekad untuk membuat negara sendiri di Hokkaido dan membentuk pasukannya sendiri. せめてもの花向けだ。騎士団を乗っ取り北海道を制圧。生き延びる方法が一つだけある。 Dia melakukan itu atas dasar kekecewaannya terhadap pemerintah, sebab pasca peperangan dengan Rusia, dia bersama anak buahnya tak lagi dihargai sedikit pun sebagai pejuang. Dan atas rasa kekecewaan itulah yang membuat Tsurumi bertekad membentuk sebuah negara dari hasil perburuan emas. Maka agar rencananya berjalan dengan mudah, Tsurumi ingin merekrut Saichi agar mau diajak bekerja sama. Namun sialnya, nyatanya Saichi tak sedikit pun tergiur oleh ajakan Tsurumi, hingga pada akhirnya dia kini harus mendekam di dalam penjara.
Tak berselang lama, Nikaido bersaudara kembali menemui Saichi. Kali ini dia berencana ingin menyakitinya sebagai ajang pembalasan dendam atas kekalahan rekannya itu. Tapi sialnya, rupanya usaha dari Nikaido bersaudara gagal total karena Saichi masih bisa melawan meskipun dalam keadaan terikat di kursi. Kejadian itu menimbulkan kericuhan sehingga pihak militer harus melerainya. Dan di saat yang sama, tanpa diduga, Ashirpa memberanikan diri untuk mencari Saichi. Dengan bantuan hewan peliharaannya itu, jejaknya mengarah ke sebuah tempat. Tapi tempat itu bukan penjara, melainkan persembunyian Yoshitake Shiraishi. Pertemuannya kembali dengan wanita suku Ainu mengharuskannya untuk membantunya menolong Saichi. Karena secara kebetulan, Yoshitake adalah ahli dalam menyusup, yang secara otomatis kini Saichi berhasil dibebaskan. あれが第一師団の拠点だ。お前をここから逃がしてやる。 Tapi rupanya usaha mereka untuk keluar harus tertunda akibat kehadiran Nikaido bersaudara yang masih mempunyai dendam. Mereka segera melakukan rencananya untuk melumpuhkan Saichi. Namun sialnya, rupanya salah satu Nikaido bersaudara yang bernama Yohei berhasil ditikam karena mereka tak sadar bila sebelumnya Saichi telah dibebaskan dari ikatan. Setelah itu, Saichi membuat serangkaian pengalihan yang seakan-akan dia telah ditikam oleh Yohei agar dirinya bisa keluar dari tempat itu. Dan benar saja, saat Letnan 1 Tsurumi melihat lokasi kejadian, dia percaya bahwa Saichi dalam kondisi kritis. Maka dengan segera dia dibawa ke dokter terdekat agar bisa diselamatkan. Namun beberapa menit kemudian, selepas Saichi dibawa keluar, dia baru menyadari adanya kejanggalan dalam peristiwa ini. Letnan 1 Tsurumi segera memeriksa jasad tersebut, dan benar saja, saat diselidiki, ternyata organ dalam dari jasad tersebut telah tiada, yang berarti apa yang dipegang oleh Saichi adalah organ dari jasad bawahannya. Perburuan pun dimulai. Beberapa prajurit dari divisi ke-7 segera mengejar Saichi, tapi sial usaha mereka gagal dikarenakan Saichi dan Ashirpa terlalu tangguh. Dan di akhir film ini, saat keduanya meninggalkan kota, tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar suara tembakan yang mengarah kepadanya. Serangan itu berasal dari senjata milik Letnan 1 Tsurumi yang tengah mengejarnya. Dalam keadaan terdesak, Ashirpa mengeluarkan keahlian dalam memanahnya dan mengarahkannya ke hewan tunggangan Letnan 1 Tsurumi. Hingga pada akhirnya kuda itu terjatuh dan secara otomatis Saichi dan Ashirpa terhindar dari ancaman. Kegagalan Letnan 1 Tsurumi dalam menangkap Saichi tak membuatnya merugi. Pasalnya dia sendiri ternyata telah mempunyai gambar-gambar tersebut yang saat itu sudah dimodifikasi seperti rompi. Dengan begitu, pencariannya dalam memburu emas dipastikan akan mudah. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya bersambung. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.